Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi di channel Bang Jeng. Kali ini Bang Jeng akan meringkas alur cerita film The Host. Sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya. Scene pertama memperlihatkan sejumlah besar air limbah beracun telah dilepaskan ke saluran pembuangan dan akhirnya mencemari Sungai Han. 2 tahun berlalu sejak kejadian itu. Ketika seseorang menemukan sesuatu yang mengejutkan di sungai tersebut, seorang ikan yang tampak tidak lazim menyerang seorang pria dengan ganas sebelum menghilang ke dalam air keruh. Insiden itu memicu serangkaian peristiwa aneh, termasuk penampakan makhluk-makhluk aneh di sekitar sungai, seperti kecebong raksasa terbalik yang melayang dan monster-monster yang menakutkan. Ketakutan merebak di kalangan warga ketika monster-monster itu mulai menyerang orang-orang secara acak. Gangdu, salah satu warga, menyaksikan kekacauan itu dengan tidak percaya, tetapi kemudian terlibat dalam upaya penyelamatan ketika monster itu menyerang orang yang tidak bersalah. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita tidak menyadari bahaya yang mengintai di belakangnya sampai terlambat dan akhirnya diserang oleh monster itu. Keadaan semakin mencekam ketika monster-monster itu menyerbu gudang dan menyembunyikan diri di dalamnya, mengancam nyawa mereka yang bersembunyi di dalamnya. Sebuah upaya heroik dilakukan oleh beberapa orang yang berani, termasuk Gangdu, untuk menyelamatkan para korban yang terjebak. Namun, bahkan ketika monster itu terlihat terkalahkan, kekejaman mereka belum berakhir. Pertempuran sengit berlanjut, dan ketika satu-satunya harapan tampaknya terletak pada seorang pria dan anaknya, situasi semakin berubah tegang. Dalam momen terakhir yang penuh ketegangan, seorang gadis kecil ditemukan terjebak di dalam selokan gelap, menjadi tanda harapan di tengah kegelapan yang mengancam. Kisah ini adalah tentang perjuangan manusia melawan kekuatan tak terduga, tentang keberanian di tengah kekacauan, dan tentang harapan yang menemukan jalan bahkan di saat yang paling gelap. Barusan hanya ilusi ayahnya saja. Putrinya masih terjebak di selokan oleh monster. Mendengar suara raungan yang rendah, gadis itu buru-buru jatuh ke tanah dan berpura-pura mati. Lidah lendir panjang monster itu mengusap ringan wajahnya. Mayat gadis-gadis diletakkan, mereka hanya makanan bagi monster. Keluarga laki-laki pada saat yang sama mempersiapkan senjata untuk menghadapi monster. Pria itu tiba-tiba menatap keluar jendela. Monster itu mengawasi mereka dengan dekat. Kakek mengambil senjatanya, membidik monster itu. Monster datang dengan ganas, rumah kecil itu dengan mudah dirobohkan. Kakek mengangkat pistol dan menembak lagi, monster itu terlempar ke tanah. Mereka mendekat dengan gemetar, monster di depan mereka sekarang-sekarat. Tetapi saudara yang sembrono itu tiba-tiba menembak, memaksa monster untuk melarikan diri dengan cepat. Monster itu melarikan diri ke bawah jembatan, menghindari serangan mereka. Segera, pelurunya habis, monster telah hilang. Bahkan mereka lebih tertarik pada monster itu. Muncul lagi dan jatuh ke air. Mereka harus menangkapnya kali ini. Kakek bertanya siapa yang punya peluru. Pria itu menawarkan diri untuk memberinya pistol. Di belakangnya, monster itu menyerang lagi. Kakek mengangkat pistol dan menembak lagi, sebuah kesalahan besar. Peluru habis. Menyuruh mereka pergi dan juga kehilangan nyawanya tidak lama. Polisi datang, kakak dan adik melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka tidak bisa melarikan diri selanjutnya, mereka ditangkap polisi. Siapa yang membuang air limbah beracun ke Sungai Han itu adalah orang tak bertanggung jawab. Untuk menghindar dari tanggung jawab, memanipulasi opini media, berbohong kepada publik bahwa monster itu berasal dari virus, dan keluarga itu yang mungkin membawa virus tanpa disadari menjadi objek yang disalahkan. Kakak laki-laki dari cewek itu diam-diam menemukan teman yang bekerja di perusahaan komunikasi melalui panggilan.
Gadis berhasil menemukannya, tetapi dia dikepung banyak polisi bergegas masuk. Seorang teman telah memberitahu lokasinya. Dia menempatkan penjepit kertas di colokan, memasukkannya, dan menyebabkan kabel korsleting lampu menyala dan menjadi gelap. Dia mengambil keuntungan dari kekacauan dan melarikan diri. Dia tidak berharap bisa melarikan diri, berkeliling untuk menghindar dari dikejar oleh polisi. Dia melompat dari jembatan dengan tergesa-gesa, untungnya tidak mati. Lelah, dia mengeluarkan ponselnya. Kakak laki-laki itu mengirim pesan, mengatakan keberadaan adiknya, lalu dia memejamkan mata. Kakak perempuan menerima pesan, berlari dengan panik ke tempat tujuan. Dia menemukan selokan tempat gadis itu bersembunyi. Dia terkejut saat melihat monster. Monster itu bergegas mendatanginya. Dia bergegas untuk menembak. Dan pada saat yang sama, Park Gong-du ditangkap oleh Avara. Diikat di meja operasi demi membodohi publik dan menyembunyikan kebenaran. Membiarkan orang-orang percaya bahwa monster itu adalah sumber virus. Mereka memutuskan untuk memasuki otaknya, mencari virus yang tidak ada. Sebenarnya ini hanya pertunjukan. Tetapi setelah operasi selesai, pria itu memanfaatkan penculikan seorang dokter, kemudian mengancam sopir dan melarikan diri. Kakak laki-laki terbangun, ditemani oleh gelandangan, pergi ke selokan untuk menyelamatkan adiknya. Gadis itu saat ini punya teman seorang kecil di sisinya. Dia adalah anak laki-laki yang orang tuanya telah meninggal. Dia melepas semua pakaian dari mayat terhubung menjadi tali tebal, ikat tongkat di ujung yang lain dan membuangnya, terjebak di pagar, tapi sayang talinya terlalu pendek, tidak dapat mencapainya. Gadis itu menjadi tumpuan menyuruh anak laki-laki itu duluan. Tetapi tiba-tiba dia mendengar raungan yang familiar lagi, buru-buru membawa bocah itu ke dalam pipa. Monster itu menjulurkan kepala ke dalam, membuka mulutnya yang besar. Gadis itu ketakutan melihat itu. Dia menutup mulutnya, dia menunggu, dan monster ada di depannya. Entah sudah berapa lama dia bangun dari pingsannya dengan berani melangkah keluar dari pipa. Melihat monster itu sepertinya tertidur. Dia mengambil sekaleng bir dan melemparnya dengan keras. Tidak ada pergerakan. Melihat tali di atas monster, dia memiliki ide yang berani di benaknya. Angkat kakinya dan bergegas menuju monster itu, melompat di tubuhnya, berhasil meraih tali. Dia baru saja akan memanjat, tiba-tiba badannya jadi kaku, kemudian perlahan tadi mengendur. Ekor monster itu menjeratnya, tetapi monster itu hanya menurunkan gadis itu dengan hati-hati, tidak langsung. Anak laki-laki menyerangnya. Melihat adegan itu membuatnya ketakutan hingga kencing di celana. Gadis itu mengambil kesempatan untuk berbalik dan berlari saat monster tiba-tiba menjadi marah. Adegan berpindah, seorang pria datang ke saluran pembuangan dan melihat tulang-tulang menumpuk di bawahnya. Dia melihat sehelai baju dengan lencana yang memuat nama anak perempuannya, Gangdu, yang menangis. Pria itu menyadari bahwa situasi benar-benar gila. Kembali ke atas, dia melihat monster berjalan di atas jembatan, memperhatikan lengan putrinya. Apakah itu putrinya? Dia belum sempat mematikan monster itu. Monster itu berenang ke sungai di bawah jembatan, sementara pria itu berlari di atas jembatan, memanggil nama putrinya. Akhirnya, dia melompat ke sungai saat monster naik ke pantai, siap membunuhnya lagi. Tapi, militer melepaskan gas beracun yang menghunjam segalanya. Monster itu terluka parah dan jatuh ke tanah. Pria itu mengabaikan serangan gas beracun, berjuang membuka mulut monster itu dan menarik keluar anaknya dan anak laki-laki. Namun, sayangnya, putrinya telah memberikan hidupnya untuk melindungi anak laki-laki itu. Gangdu menggendong putrinya dan pergi,
sementara monster yang penuh dendam berjuang di belakangnya. Dengan kemarahan seorang ayah, Gangdu menusuk monster itu dengan baja, dan kemudian saudaranya melemparkan bom molotov memaksa monster itu untuk mundur. Paman gelandangan menuangkan bensin ke mulut monster itu, lalu saudaranya menyalakan panah api membakar monster itu. Meskipun memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, monster itu terus diserang hingga akhirnya mati. Pria itu dengan tanda kemarahan di telapak tangannya melihat tragedi ini berakhir. Anak laki-laki diselamatkan oleh gadis itu yang menjadi ayah baru baginya. Di akhir, mereka duduk bersama melihat berita tentang insiden monster Sungai Han. Pria itu mematikan TV dengan kakinya, menyatakan bahwa dia telah mengakhiri monster itu dan kini menikmati sisa hidupnya bersama anak laki-lakinya. Terima kasih sudah menyaksikan alur film ini. Sampai jumpa di video berikutnya.